Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Amalia dari Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar Angkatan 2022 dengan NIM 22030550263 dari kelas D. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pencegahan dan tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Adapun 3 poin penting yang akan saya bawakan, yaitu yang pertama, apa itu gizi buruk, yang kedua, 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita, dan yang ketiga, 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Baik, sebelum kita memasuki 2 poin materi penting, saya akan menjelaskan apa itu gizi buruk. Gizi buruk atau severe wasting yang seringkali ditemukan dalam istilah malnutrisi merupakan kondisi serius di mana asupan makan seseorang tidak sesuai dengan nutrisi yang semestinya diperlukan. Materi selanjutnya adalah 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Fase yang pertama itu ada fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Fase yang kedua itu ada fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberikan kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Fase yang ketiga itu ada fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Pemberian energi sebesar 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUTF bertahap ditambah makanan yang sesuai dengan berat badan. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Fase yang terakhir atau fase keempat itu ada fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. Materi selanjutnya itu ada 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Langkah pertama itu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita yang gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah kurang dari 3 mmol per liter atau kurang dari 54 mg per desiliter. Jika fasilitas setempat tidak mengizinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Langkah yang kedua itu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu alkisar kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita yang kurang gizi, dan jika ditemukan bersamaan dengan hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Langkah ketiga itu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi.
Pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap upayakan memberikan terapi dehidrasi oral. Cara mencegah dan mengatasi dehidrasi yaitu beri resomol yang terbuat dari oralit yang diencerkan, gula pasir, larutan elektrolit atau mineral mix, dan air. Langkah yang keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk, terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, diberikan campuran mineral yang ditambahkan ke dalam formula WHO dan resomol. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan anak normal. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh mengandung kadar natrium yang tinggi dan anak harus mendapatkan tambahan kalium. Langkah yang kelima yaitu mengobati infeksi. Balita gizi buruk sering menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Langkah yang keenam yaitu memperbaiki kekurangan gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami kekurangan vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak memiliki nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Biasanya pada minggu kedua atau mulai pada fase rehabilitasi. Langkah yang ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Langkah yang kedelapan yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh, sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dan protein 4-6 gram per kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Langkah yang ke-9 yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk, terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga, terutama ibu, sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga. Perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Langkah yang ke-10, mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat di rumah inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anak-anak. Kriteria sembuh dari gizi buruk ketiga berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan lebih dari min 2 standar deviasi dan atau lila lebih dari 12,5 cm dan tidak ada piting edema bilateral.